أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Masih Maud alaihi salam, pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa aku adalah Masih Maud dan Mahdi Maud yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh Hadrat Rasulullah SAW, dan sekarang tidak akan ada lagi Al-Masih lain yang akan datang dari langit ataupun Mahdi, karena inilah waktu kedatangan Masih Maud yang di dalamnya Allah Ta'ala telah mengutusku, dan di zaman ini segenap kondisi telah zahir yang mengindikasikan sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Segenap nubuatan telah tergenapi yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan tanda kedatangan Al-Masih. Beliau alaihissalam menyeru dunia dan khususnya menyeru umat Islam bahwa perhatikanlah nubuatan Rasulullah SAW dan renungkanlah dan fahamilah. Di dalamnya ada kemuliaan. Di dalamnya lah Allah Ta'ala dan Rasulnya, ada pelaksanaan hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Beliau alaihissalam bersabda, janganlah kalian menuduhku bahwa na'udzubillah, aku menghina Rasulullah SAW, na'udzubillah, itu merupakan tuduhan palsu yang dilontarkan kepadaku. Aku di dalam penghambaan kepada Rasulullah SAW datang untuk menyebarkan agama beliau. Di dalam kalbuku terdapat kecintaan kepada Rasulullah SAW, kecintaan yang luar biasa. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau, dalam majlis-majlis beliau, buku-buku beliau, beliau menzahirkan hal-hal tersebut. Beliau alaihissalam telah menzahirkan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah yang tidak kita temukan tandingannya, dan tidak pernah kita lihat di tempat lain kecintaan yang sedemikian rupa. Berkenaan dengan hal itu, saya akan sampaikan beberapa kutipan sabda beliau alaihissalam yang darinya zahir bagaimana kecintaan tersebut, kecintaan beliau kepada Hadrat Rasulullah SAW. Beliau alaihissalam dan orang-orang yang melontarkan tuduhan kepada beliau alaihissalam dan para pengikutnya yang menyatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam atau pengikut beliau telah terjerumus dalam penistaan terhadap Rasulullah. Nauzubillah. Itu merupakan tuduhan palsu yang sangat kejam. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa saya selalu memandang dengan pandangan takjub bahwa Nabi Arab ini yang namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ribuan salam dan salawat semoga tercurah kepada beliau. Betapa agungnya Nabi ini yang tidak dapat tercapai ujungnya, dan bukanlah tugas manusia untuk memperkirakan hal itu. Tanpa itu, martabat tersebut tidak dapat dikenali. Tauhid yang telah hilang dari dunia, dialah pahlawan yang membawa tauhid itu kembali ke dunia, yang sangat mencintai Allah Ta'ala dan sangat mencintai
umat manusia sehingga jiwanya larut di dalamnya. Untuk itu Allah Ta'ala yang mengetahui hatinya telah memberikan fadilah kepada beliau di atas semua para nabi dan para wali. Dialah yang merupakan sumber mata air dari segala limpahan keberkatan, dan dia yang mendakwakan tanpa berhubungan dengan beliau, dan karena dia telah dianugerahi segala khazanah ma'rifat. Jadi orang yang tidak mendapatkan dengan perantaraan beliau, berarti dia adalah luput. Beliau alaihissalam bersabda, apalah artinya kita, dan kita termasuk ke dalam kufur nikmat jika kita tidak mengikrarkan diri bahwa kita mendapatkan tauhid dengan perantaraan Nabi tersebut, yakni Rasulullah SAW, dengan Nabi yang sempurna, dan mukalamah, mukhatabah, karunia percakapan dengan Allah Ta'ala, yang dengannya kita dapat memandang wujud Allah Ta'ala, kita dapatkan dengan perantaraan Rasulullah SAW, dan sinarnya tercurah kepada kita berkat beliau SAW. Lalu dalam suatu tempat beliau alaihissalam bersabda, ketika kita memandang dengan pandangan yang adil, maka segenap mata rantai kenabian, sang Nabi, Nabi yang hidup, dan Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, kita hanya mengetahui satu, yakni dialah pemimpin segala Nabi, kebanggaan segala Rasul, yang namanya adalah Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan berjalan 10 hari di bawah naungannya, kita akan mendapatkan cahaya yang sebelumnya tidak dapat diraih walaupun ribuan tahun. Jika kita mengikutinya, apakah kita, apakah ketahuilah dengan pasti bahwa kitab-kitab yang lain telah luput. Dari sisi mata rantai ini, dalam beliau menjelaskan makom hadrat Rasulullah SAW, beliau SAW bersabda bahwa wasiat terakhir adalah setiap cahaya, setiap nur kita dapatkan melalui Rasulullah SAW, dan orang yang mengikuti ini, dia pun akan meraihnya. Dan dia akan mendapatkan pengabulan sedemikian rupa, sehingga tidak akan asing setelah itu. Tuhan Maha Hidup dan Tuhan-Tuhan palsu telah dilumatkan berkat kedatangannya. Dan kekuatan ilahi akan terus menyertainya. Orang-orang yang menentang jemaat Ahmadiyah, coba beritahu kami bahwa apakah mereka meyakini Tuhan yang hidup itu, meyakini Tuhan itu, Tuhan yang hidup itu sebagai Tuhan? Kami merasa bahwa Tuhan yang mereka yakini adalah Tuhan yang lain. Mereka melupakan Tuhan yang sejati. Renungkanlah, lihatlah, apa hakikatnya. Alih-alih menuduh kami, menuduh jemaat Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam menjelaskan satu ilhamnya, beliau bersabda dalam suatu tempat bahwa saya akan sampaikan ilhamnya. Pertama-tama beliau bersabda, saya mendapatkan ilham yang berbunyi, Salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin Sayyidi wuldi Adam wa khatamun nabiyyin, dan kirimkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad yang merupakan pemimpin anak Adam dan khatamul anbiya sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ini mengisyarahkan bahwa seluruh martabah, seluruh tingkatan, seluruh pertolongan akan diraih dengan mengikuti beliau. Subhanallah, dia adalah pemimpin seluruh alam. Dalam pandangan Allah Ta'ala, betapa luhurnya martabat sang Nabi, dan betapa kurub yang mencintainya akan menjadi kekasih Allah Ta'ala, dan yang mengkhidmatinya akan menjadi orang yang dikhidmati oleh dunia. Beliau alaihissalam bersabda bahwa suatu malam saya teringat
hamba yang lemah ini sedemikian rupa banyaknya membaca salawat sehingga kalbu saya menjadi larut di dalamnya. Pada malam itu juga saya melihat mimpi bahwa dalam datang malaikat dengan membawa kantung. Malaikat tersebut mengatakan, inilah keberkatan salawat yang telah engkau kirim kepada Muhammad SAW. Dan betapa luar biasanya. Suatu ketika beliau mendapatkan ilham yang maknanya adalah jadi kehendak ilahi untuk menghidupkan agama betul-betul bergejolak. Namun untuk itu pada saat itu juga saya melihat mimpi orang-orang mencari-cari seseorang dan ada orang datang ke hadapan saya yang lemah dan dia mengatakan dengan isyarat, hadza rajulun yuhibbu Rasulullah, yakni inilah orang pria yang mencintai Rasulullah SAW. Dan maksud dari sabda tersebut adalah syaratnya adalah mencintai Rasulullah SAW. Yakni apapun yang aku dapatkan, apapun makom yang aku raih dari Allah Ta'ala dan yang ini Allah Ta'ala berikan kepadaku, ini merupakan buah dari kecintaanku kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya klaim di mulut saja, melainkan hati saya dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan begitu pun di dalam perintah untuk menyampaikan salawat kepada Rasulullah dan keluarganya pun di dalamnya tercampur semuanya. Inilah kisah dari kecintaan yang tidak hanya di ucapan saja mencintai Rasulullah, melainkan kita harus mencintai Rasulullah dan juga ahli bait, keluarga beliau. Itu adalah perlu. Orang yang masuk ke dalam golongan yang orang-orang yang mendapatkan qurub ilahi dan dia akan mendapatkan warisan segenap keilmuan dan ma'rifat. Dan dalam menjelaskan berkenaan dengan keagungan Al-Quran dan maqam Rasulullah SAW, beliau alaihissalam bersabda, di antara kekuatan Al-Quran Syarif, salah satunya adalah orang yang mengikuti Al-Quran akan diberikan mukjizat dan hal-hal yang luar biasa, dan itu akan sedemikian rupa banyaknya, sehingga dunia tidak akan dapat menandinginya. Dan saya mengklaim dalam hal ini, dan saya mendakwakan diri dengan suara yang lantang bahwa jika segenap penentang di seluruh dunia, apakah itu di timur, apakah itu di barat, jika mereka berkumpul di dalam satu medan lapangan, dan jika mereka menantangku untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran, dan melawanku, aku sendiri, semua Allah Ta'ala akan mengunggulkanku dalam memperlihatkan tanda-tanda tersebut, meskipun aku sendiri. Karena Allah Ta'ala telah menghendaki bahwa firman-Nya dan kekuatan Al-Quran yang luar biasa dan kekuatan rohani Rasulullah SAW supaya aku memperlihatkan buktinya. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, bukan karena keahlianku, Allah Ta'ala memberikan taufik kepadaku bahwa Nabi yang agung tersebut saya ikuti dan saya mencintainya. Dan firman Allah Ta'ala yang namanya Al-Quran Syarif merupakan manifestasi dari Rabbani. Aku beriman kepadanya. Beliau alaihissalam di hadapan para penentang Islam setiap saat membuktikan keunggulan Rasulullah SAW dan membuktikannya. Beliau alaihissalam menulis yang beliau tulis dan saya bacakan tadi, itu merupakan di antara buku-buku yang beliau tulis di masa akhir hayat beliau. Bahkan kitab terakhir. Pendakwaan yang beliau tulis di dalamnya, sedangkan orang-orang yang menuduh mengatakan bahwa, na'udzubillah, katanya, pendiri Jemaat Ahmadiyah di awalnya mencintai Rasulullah, katanya, namun di kemudian hari menolak kecintaan tersebut, na'udzubillah. Tidak. Dan tidak pernah beliau melakukannya. Beliau alaihissalam tidak pernah menafikan, menolak ketinggian keluhuran martabat Rasulullah SAW. Tulisan tersebut membuktikan bahwa hingga akhir hayat beliau menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan hingga sampai pada puncaknya. Beliau SAW bersabda bahwa aku katakan kepada semuanya dan dengan pengalamanku bahwa
tidak akan ada orang yang mendapatkan kecintaan hakiki dari Allah Ta'ala dan tidak akan dapat meraih ma'rifat dari Allah Ta'ala yang didapatkan dengan tazkiyah nafs sebelum orang itu larut di dalam pengikutan kepada Rasulullah SAW. Dan buktinya dapat diraih dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Dan dalil hidup dari firman tersebut adalah aku. Jadi orang yang mencintai aku, yakni Allah Ta'ala, maka Rasulullah bersabda, ikutilah aku. Dengan begitu Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Beliau alaihissalam bersabda, inilah rahasia yang telah aku dapatkan, dan dengan mengamalkan rahasia inilah, dia akan dapat meraih qurub ilahi. Beliau alaihissalam bersabda, para penentangku yang bodoh, Allah Ta'ala terus menghinakan mereka, dan aku katakan dengan sumpah, demi Tuhan, sebagaimana Allah Ta'ala berbicara kepada Ibrahim, kemudian dengan Ishak, kemudian dengan Ismail, kemudian dengan Yakub dan Yusuf, dan Musa, dan Masih ibnu Maryam, dan setelah semuanya kepada Nabi kita Rasulullah SAW, beliau mendapatkan wahyu yang paling banyak, yang paling terang, yang paling cerah. Dan aku pun mendapatkan karunia bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala, namun karunia tersebut aku raih berkat pengikutan kepada Rasulullah SAW. Jika aku bukan dari antara umat Rasulullah SAW, dan jika aku tidak mengikuti Rasulullah, sekalipun amalanku sebesar gunung besarnya, maka aku tidak akan pernah mendapatkan karunia untuk bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Karena selain dari kenabian dari garis Rasulullah SAW, tidak akan ada lagi nabi yang lain. Dan yang dari umat Rasulullah SAW. Dari sisi ini, aku adalah nabi ummati dan aku juga nabi. Dan kenabianku, yakni mukhatabah ilahiyah, percakapan dengan Allah Ta'ala. Dan tanpa itu, kenabianku tidak ada artinya. Itulah nubuat Muhammadiyah yang zahir kepadaku. Dan karena aku adalah hanya semata-mata bayangan dan ummati, untuk itu tidak mengurangi ketinggian kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mukalamah ilahiyah yang aku dapatkan itu adalah yakini atau meyakinkan. Jika meragukan sedikit pun, maka aku kafir. Orang yang melontarkan tuduhan kepada beliau bahwa beliau bersabda, aku adalah zil atau bayangan, dan nubuat yang zahir kepadaku itu adalah kenabian Muhammad. Itu adalah tuduhan. Maksudnya adalah nubuat Muhammadiyah untuk menyebarkan kenabian Muhammadiyah. Dan untuk menyebarkannya, Allah telah mengutus beliau alaihissalam sesuai dengan janjinya. Dan itulah syariat yang di zaman ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan perantaran Masih Maud alaihissalam. Allah Ta'ala telah menciptakan sarana untuk penyebaran hal itu. Jadi tugas untuk menyebarkan Islam ada di tangan Masih Maud alaihissalam di akhir zaman ini. Dan ini merupakan janji Allah Ta'ala. Yang di dalam Al-Quran Karim dikatakan, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Kemajuan jemaat merupakan bukti dukungan Allah Ta'ala, merupakan bukti bahwa Allah Ta'ala tidak hanya mendukung pendakwaan Masih Maud alaihissalam, bahkan menolong beliau, membantu beliau. Dan Allah Ta'ala sendiri yang menopang jemaat ini, meskipun para penentang berupaya keras untuk menghancurkan jemaat ini. Selanjutnya, dalam menjelaskan berkenaan maqam dan martabah Rasulullah SAW, beliau alaihissalam bersabda, dialah insan yang pada zatnya, yang pada sifatnya, yang dengan amal, yang dengan kekuatan rohani dan kesuciannya, merupakan contoh kesempurnaan, dan telah beliau tampilkan, dan beliau disebut dengan insan kamil, manusia sempurna, insan yang paling sempurna. Dia adalah insan kamil, dia adalah nabi yang kamil, yang datang dengan keberkatan yang kamil, yang sempurna. Dan dia datang dengan segenap keberkatan yang dengannya zahir kiamat yang pertama di dunia ini, dan alam menjadi hidup dengan kedatangannya. Dia adalah nabi berberkat, Hadrat Khatamul Anbiya,
Imamul Asfiya, Khatamul Mursalin, Janab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Tuhan yang terkasih, curahkanlah rahmat dan salawat kepada Nabi ini yang tidak pernah Engkau kirimkan kepada yang lainnya. Jika Nabi Agung ini tidak datang ke dunia ini, maka nabi-nabi yang kecil yang telah datang ke dunia ini seperti Yunus, Masih Ibnu Maryam, Malaki, Yahya, Zakaria, dan lain-lain, kebenarannya tidak ada bukti bagi kami. Padahal mereka semua adalah kekasih Allah Ta'ala. Ini merupakan ihsan sang Nabi Rasulullah SAW, sehingga mereka dinyatakan benar di dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi, selanjutnya, beliau Islam bersabda, ini merupakan satu cara untuk membahagiakan Allah Ta'ala, yakni dengan mentaati Rasulullah SAW, dengan ketaatan sejati. Dikatakan bahwa orang-orang terjerumus dalam berbagai bid'ah, padahal hendaknya mereka mendoakan orang yang telah meninggal. Coba mereka yang melakukan bid'ah, apakah mereka tidak disebut sebagai penista agama? Mereka yang mengikuti para dukun-dukun, mereka sujud di kuburan-kuburan orang-orang yang disucikan dan meminta kepada mereka, atau Masih Maud salam yang datang untuk menjauhkan bid'ah-bid'ah tersebut. Beliau Islam bersabda bahwa dengan mengikuti bid'ah-bid'ah tadi, tidak hanya menentang Rasulullah SAW, mereka menciptakan bid'ah-bid'ah baru. Sebetulnya mereka tidak hanya bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, bahkan mereka menistakan hukum yang telah Rasulullah bawa. Bagaimana itu dinistakan? Karena mereka tidak menganggap sabda Rasulullah cukup. Jika mereka merasa cukup sabda Rasulullah, maka mereka tidak akan perlu untuk mengikuti bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan. Coba katakan orang yang mengikuti bid'ah, siapa yang menistakan agama? Apakah pengikut Hadrat Masih Maud salam? Apakah yang menolak beliau salam? Para penentang melontarkan keberatan dengan mengatakan bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah katanya mendakwakan kenabian dan menolak katanya Khatamun Nabiyyin Rasulullah SAW dan menistakan Rasulullah, nauzubillah. Dan begitu juga para Ahmadi katanya terjerumus dalam penistaan tersebut dan layak untuk dihukum. Saya telah sampaikan jawabannya, begitupun referensinya, yakni apa yang telah beliau Islam dapatkan semuanya berkat mengikuti Rasulullah SAW, bukan karena kehebatan beliau sendiri. Di dalam tempat lain, beliau Islam pernah bersabda bahwa beliau telah membuktikan bahwa kita tidak terjerumus dalam penistaan risalah agama, melainkan kalianlah yang mengurangi martabat Rasulullah SAW dengan menutup pintu yang bisa diraih oleh seseorang dengan mengikuti beliau SAW. Beliau Islam bersabda bahwa mereka mengatakan bahwa pintu percakapan Allah Ta'ala telah tertutup katanya, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Yakni karena Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin, untuk itu setelah beliau karunia dan limpahan keberkatan telah tertutup katanya. Kami menyesali akal mereka. Mereka mengatakan demikian dengan berarti mereka mengurangi limpahan keberkatan Rasulullah dan sama dengan menistakan Rasulullah. Karena kedatangan Nabi adalah untuk tujuan supaya tercipta keyakinan kepada Allah Ta'ala, tercipta keimanan kepada Allah Ta'ala yang lezat, dan supaya manusia menyaksikan manifestasi Allah Ta'ala dan mendapatkan mukjizat. Namun jika pintu itu tertutup, maka apalah manfaat yang akan diraih darinya? Saya katakan dengan penuh penyesalan bahwa mereka sama sekali tidak menghargai Rasulullah SAW dan mereka tidak memahami keagungan Rasulullah. Pemikiran yang sia-sia seperti itu, jika tidak mereka tidak akan mengikutinya. Dengan mengatakan hal itu, justru kalianlah yang mengurangi derajat martabat Rasulullah SAW, sama dengan menistakan. Karena Al-Quran menafikan keturunan jasmani.
penentang malah menafikan keturunan rohani. Kenapa kalian mengatakan hal yang keliru? Yang sebenarnya adalah dari ayat ini Allah Ta'ala menzahirkan kesempurnaan Al-Quran, yakni anak-anak rohani Rasulullah tidak akan pernah berakhir. Jika di masa yang akan datang akan mendapatkan keberkatan tersebut, maka mereka akan dapatkan dalam kondisi larut di dalam mengikuti Rasulullah SAW dan fanafir Rasul. Tanpa itu tidak akan dapat. Jika ada orang yang mendakwakan kenabian, yang terlepas dari itu berarti dia adalah Al-Kadzab. Untuk itu kedatangan Nabi yang independen adalah tertutup setelah Rasulullah SAW. Jadi tidak akan ada lagi Nabi yang membawa syariat baru. Ya, jika ada Nabi yang fanafir Rasul dan ummati beliau, itu tidak tertutup. Untuk itu di dalam Barahin Ahmadiyah tertulis dan referensinya tertulis, kullu barakatim min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabaraka wa ta'allam. Yakni mukhatabah dan mukalamah karunia yang aku dapatkan itu semata-mata karena pengikutan kepada Rasulullah SAW. Untuk itu zahir dari beliau, yakni keberhasilan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadaku dan percakapan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadaku ini merupakan berkat pengikutan kepada Rasulullah SAW. Seolah-olah Allah Ta'ala mendukung dan memenuhi penyebaran Islam. Di zaman ini, dengan perantaran pecinta sejati Rasulullah SAW, semua ini terjadi. Sedemikian rupa banyak keberkatan dan nur adalah berasal dari beliau SAW yang aku sebarkan lebih lanjut. Beliau SAW bersabda lebih lanjut, aku katakan dengan yakin bahwa kesempurnaan kenabian telah berakhir kepada beliau adalah muftari jika terpisah dari kenabian beliau dan menzahirkan kebenaran. Aku katakan dengan terus terang bahwa merupakan laknat jika ada orang yang melanggar khatamun nubuwat beliau. Jadi tidak mungkin ada nabi yang datang setelah Rasulullah yang tidak mendapatkan stempel kenabian Rasulullah SAW. Orang-orang yang menunggu kedatangan Nabi Israel, yakni Nabi Isa alaihissalam, mereka meyakini bahwa Nabi Isa akan turun dari langit. Namun aku katakan bahwa kuat kudsiyah Rasulullah SAW dan yakni setelah 1300 tahun berkat tarbiyat dan ta'lim beliau, Masih Maud alaihissalam datang dengan membawa stempel kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika kenabian tersebut merupakan kekufuran, maka biarlah aku kafir untuk itu. Namun mereka yang tidak mendapatkan keberkatan, bagian dari keberkatan tersebut, justru mereka menuduh kita kufur. Ini merupakan bukti kesempurnaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dapatkan kemuliaan ini berkat Rasulullah SAW yang martabatnya tidak diketahui oleh orang-orang. Merupakan kezaliman yang aneh. Orang-orang bodoh mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit, padahal tanda kehidupan ada di dalam diri Rasulullah SAW. Aku dapatkan itu di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Orang dunia yang tidak memahami hal itu, kita telah meyakini hal itu dan telah dibuka kepada kita dan perantaraan kenubuatan nubuat beliau dan nubuat yang diceritakan hanya dalam kita telah menyaksikan mujizat-mujizat tersebut dan kita telah meraih martabat Nabi tersebut yang tidak ada martabat
lain yang melebihinya. Beliau menzahirkan mengenai akidah bahwa tidak ada kitab lain selain Al-Quran, tidak ada Rasul lain selain Rasulullah SAW, tidak ada agama lain selain Islam, dan kami meyakini bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya dan Al-Quran Syarif adalah khatamul kutub. Janganlah menjadikan agama sebagai permainan anak-anak. Kami tidak mendakwakan hal lain-lain selain dari itu. Apapun kedustaan yang dinisbahkan kepada kami, berarti itu merupakan tuduhan palsu. Kami telah mendapatkan keberkatan dari Rasulullah SAW dan kami telah mendapatkan ma'rifat dengan perantaraan Al-Quran Karim. Adalah sesuai. Jika tidak dalam pandangan Allah Ta'ala, dia harus bertanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Jika kita bukan khadim Islam, maka seluruh pekerjaan kita akan tertolak dan akan dicengkeram. Namun jika dukungan Allah Ta'ala menyertai Jemaat Ahmadiyah, pemandangan yang Allah Ta'ala perlihatkan ini merupakan bukti bahwa jutaan orang, ratusan ribu orang yang setiap tahun baiat kepada Jemaat Ahmadiyah, dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang-orang untuk baiat kepada beliau alaihissalam, ini merupakan bukti bahwa pendakwaan beliau adalah benar, dan dukungan beliau menyertai beliau di Rusia, di Amerika, dan di negeri-negeri Arab, di Afrika, di ribuan tempat, di Asia juga. Mereka menulis surat, menzahirkan bahwa bagaimana Allah Ta'ala membimbing kami untuk beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, karena beliaulah sosok yang mengkhidmati agama Allah Ta'ala dengan benar. Apa yang beliau sabdakan ini, yang beliau tulis ini, banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan beliau. Dalam satu peristiwa, ada dalam perdebatan dengan seorang Kristen, beliau diundang. Hanya karena alasan ini, orang-orang mengatakan bahwasanya mengurangi ketinggian derajat Rasulullah SAW. Pada bulan Juni 1893 terjadi perdebatan, berjadi selama 15 hari. Kemudian yang menjadi hakim dari Henry Martin Clark kemudian mengundang juga Hazrat Masih Maud alaihissalam, akan tapi beliau alaihissalam hanya karena beliau menolaknya, karena mereka dengan alasan bahwasanya mereka nauzubillah telah menistakan dan Rasulullah SAW, maka bagaimana bisa mereka itu saya menerima undangan mereka? Jika perdebatan berkenaan dengan ajaran, maka tidak ini bisa diterima. Akan tetapi menerima undangan minum cair kepada mereka yang menistakan ketinggian dan kemuliaan Rasulullah SAW, maka saya tidak menerimanya. Dan juga jika tidak ada sedikit pun pemikiran di dalam diri para anggota Jemaat Ahmadiyah bahwasanya mereka itu tengah menistakan Rasulullah SAW, nauzubillah. Ini jika kita melihat bagaimana kedalaman hati Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kecintaan Rasulullah SAW. Ada satu peristiwa, Dr. Muhammad Ismail Saib menuturkan bahwasanya di satu siang saya ada di Masjid Mubarak, masuk Masjid Mubarak. Saat itu Hazrat Masih Maud alaihissalam tengah sendiri dan menyandungkan syair Hazrat Hasan bin Sabit, dan kemudian beliau, yaitu kuntas sawada bin naziri fa'amiya alaikan nazir man sya'af ba'adaka falyamut fa'alaika kuntu uhaziru. Kemudian saat itu saya melihat wajah beliau alaihissalam, dan beliau
dan mengangkat sapu tangan beliau, dan saat itu beliau sedemikian rupa menitikkan air mata. Saya melihat, jadi ini adalah sahabat Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terjemahan syairnya adalah, engkau adalah kelopak mataku dan kepergianku telah menjadikan aku sedemikian rupa menangis. Siapapun setelah engkau yang akan mati, maka aku tidak menghiraukannya. Jadi ini adalah dalamnya ketinggian kecintaan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, sedemikian rupa seperti halnya samudra, dan kecintaan yang sedemikian rupa setelah 1300 tahun, meskipun terpisah 1300 tahun lamanya, akan tetapi kecintaan beliau sedemikian rupa mengalir. Orang yang, sosok yang kemudian di dalam satu peristiwa lain, Pir Sirajul Haq Saib menuturkan bahwasanya syair ini, yaitu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang membaca di Masjid Mubarak. Seandainya saja syair Hazrat Hasan bin Sabit ini saya membacanya, kemudian beliau alaihissalatu wassalam menitikkan air mata, dan kemudian beliau alaihissalatu wassalam membacakannya di hadapan saya dengan penuh haru. Berkenaan dengan syair Hazrat Hasan bin Sabit ini, Hazrat Pir Sirajul Haq Saib menuturkan bahwasanya ada satu suasana kerohanian yang sedemikian rupa luar biasa, yang ini berasal dari kedalaman hati beliau alaihissalatu wassalam, dan ini adalah bagaimana kecintaan beliau alaihissalatu wassalam kepada Rasulullah SAW, dan ini tidak bisa ada bandingannya di tempat lain di dunia ini. Dan ini bisa dilihat dari sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berkenaan dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apakah ini dikatakan bahwasanya beliau itu telah menistakan nauzubillah Rasulullah SAW? Ini adalah kemudian dalam satu peristiwa, kepada bagaimana sabda beliau kepada orang-orang penduduk Arab, ini adalah cukup untuk membukakan mereka yang melontarkan keberatan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Di dalam bahasa Arab, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis kepada orang-orang Arab, beliau bersabda, setiap huruf di dalamnya ini merupakan bukti dari kecintaan yang sejati kepada Hazrat Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Assalamualaikum, wahai orang-orang mukhlis Arab dan orang-orang asli Arab dan orang-orang suci di Arab, kami sampaikan salam kepada engkau, wahai orang-orang yang tinggal di tanah Nabi yang paling mulia. Kalian adalah umat yang paling utama dan merupakan golongan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki ketinggian di hadapan Allah Ta'ala. Kebanggaan ini adalah cukup bagi engkau, bahwasanya Nabi yang dimulai dari Hazrat Adam kemudian berakhir pada Hazrat Rasulullah SAW yang turun di negeri kalian, dan beliau SAW lahir di negeri kalian, dan Nabi itu adalah Hazrat Muhammad SAW yang merupakan pemimpin segala Nabi dan kebanggaan seluruh orang yang suci dan pemimpin Bani Adam. Dan melalui wahyu-wahyu yang turun kepada beliau SAW, semua ma'rifat yang dulu hilang kemudian didapati oleh orang-orang Arab, dan kemudian beliau SAW membukakan ma'rifat yang dahulu hilang dan menghidupkan kembali manusia. Wahai Allah, semoga salawat dan keberkatan dan salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang, dan semoga menghidupkan kembali sosok-sosok yang mati yang berada di tanah engkau SAW ini, dan kirimlah salawat dan salam yang sebanyak-banyaknya ke langit. Mubaraklah hati yang sampai
ajaran ini kepadanya dan kemudian fana dalam kecintaan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang tinggal di tanah suci Arab ini, jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memakmurkan tanah kalian, dan berkenaan dengan kalian kami memiliki harapan yang sangat tinggi dan merupakan keinginan yang sangat mendalam bagiku untuk melihat tanah suci ini, dan saya sangat untuk melihat tanah suci yang pernah diberkati oleh jejak langkah orang-orang, jejak langkah sosok yang sangat dicintai ini sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bertemu dengan orang-orang yang mukhlis yang tinggal di sana. Jadi inilah yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Semoga saja umat muslim saat ini mengamalkan apa yang disabdakan oleh beliau ini dan menjalankan amalan-amalan yang layak, sehingga layak untuk dikatakan sebagai orang yang mengikuti sejat Rasulullah SAW dalam artian yang sebenarnya. Kemudian dalam satu peristiwa, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda, ini memberikan kesaksian bahwa jika keluarga kami dibunuh, kemudian kami dijauhkan dari perbendaharaan kami, demi Allah kami akan rela. Dan sebagaimana kehinaan-kehinaan yang dilontarkan dan juga caci makian yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW, kami rela meninggalkan keluarga kami dan jauh dari perbendaharaan kami, asal jangan ada caci makian kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, wahai musuh, janganlah menjadi sebab dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bukan, lihatlah apakah kemarahan Allah Subhanahu wa taala ini bukan akibat, apakah murka Allah taala ini bukan karena akibat dari keburukan-keburukan yang kalian lakukan ini, maka renungkanlah ini. Jika kita melihat belas kasih kami kepada umat muslim, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda, wahai hati, perhatikanlah umat-umat muslim ini, karena sungguhnya mereka itu mencintai Rasulullah SAW. Ini adalah sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam dalam syair beliau. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi kepada umat Islam. Oleh karena itu, alih-alih untuk mengkafirkan pencinta sejati Hazrat Muhammad SAW, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh beliau ini, dan janganlah janganlah menyegerakan diri untuk mengkafirkan beliau alaihissalatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akal sehat dan pemahaman kepada umat Islam seluruhnya. Renungkanlah, bukankah kelak Allah Subhanahu wa taala kelak akan menanyakan, apakah kalian itu memikirkannya, menyelidikinya sebelumnya? Apa yang kalian katakan, dan ulama-ulama yang ada sekarang ini, mereka itu tidak memikirkannya sebelumnya. Apa yang mereka katakan bahwasanya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam nauzubillah menistakan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya tanyakanlah kepada para Ahmadi, dan pada akhirnya kalian akan mengetahui bahwasanya apa yang kalian katakan itu adalah keliru dan tidak sesuai dengan hadis dan juga sabda Rasulullah SAW. Lihatlah apakah di dalam hati kami itu ada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Lihatlah, bukankah di dalam diri kami ini penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Apakah kalian itu benar-benar melihat? Apakah kalian menyaksikan bahwasanya kami itu adalah benar-benar mengamalkan
perintah Allah dan Rasulnya dan juga perintah Rasul yang ada di dalam Al-Quran, dan kita para Ahmadi ini berusaha untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, renungkanlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal sehat dan pemahaman kepada umat muslim. Oleh karena itu, semoga kecintaan kepada Rasulullah SAW ini bisa kita perlihatkan sepenuhnya dalam amalan-amalan kita. Oleh karena itu, renungkanlah dan banyak-banyaklah merenungkan hal ini, yaitu pendakwaan kita bahwasanya kita itu mencintai Hazrat Rasulullah SAW janganlah hanya di kata-kata saja, akan tetapi perlihatkanlah dalam amalan. Jadilah kita itu menjadi orang yang memenuhi pengakuan bahwasanya kita mencintai Rasulullah SAW, dan perlihatkanlah ini dalam artian yang sebenarnya dan dalam tingkatan yang tinggi. Dan apakah gejolak ini ada di dalam diri kita? Berupayalah sebagaimana apa yang diharapkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan semoga panji Rasulullah SAW kita rela memberikan pengorbanan untuk meninggikan panji beliau SAW, dan setiap waktu untuk mengkhidmati agama beliau, dan akan sibuk setiap waktu untuk mengkhidmati jemaat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja para Ahmadi yang hadir di Qadian, semoga melindungi semuanya, dan kepada siapa saja yang ada di rumah dan menyimak jalsa salana ini, semoga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam artian yang sebenarnya, dan dapat memenuhi janji-janji baiat pada beliau. Di jalsah Qadian ini ada juga jalsah-jalsah yang diselenggarakan di berbagai negara. Ada jalsah salana di Togo, di Mali, dan ini adalah hari terakhir. Kemudian di Burkina Faso, kemudian di Guinea Conakry ini juga hari terakhir jalsah. Kemudian di Niger ini juga jalsah hari terakhir. Kemudian di Senegal, di Guinea Bissau, di Amerika juga di jalsah. Semoga para Ahmadi ini memahami apa ajaran Hazrat Masih Maud alaihissalam dan juga mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya, dan semoga yang hadir di jalsah membawa semua keberkatan jalsah ini. Di sini di Qadian ini, kehadiran yang dilaporkan adalah dari 42 negara dan ada 16.000 kehadiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita karunia untuk, mari kita berdoa-doa dimulai. आमीन। अगला प्रोग्राम कादियान वाले जो करना चाहते हैं करें।